Di awal tahun 2021 Masehi ini, tentu kita semuanya berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di tahun ini bisa menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Baik dalam segala hal, baik kehidupan kita, baik rezeki kita, baik pendapatan kita, baik ekonomi kita, baik karir kita. Nah, lebih-lebih kita sebagai rakyat Indonesia pasti mengharapkan, pasti mendambakan, pasti menginginkan agar Indonesia di tahun 2021 ini menjadi Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih aman, lebih tenang, lebih kondusif. Bahkan kita berharap agar Indonesia dijauhkan dari berbagai musibah dan bencana. Itu doa dan harapan kita sebagai rakyat Indonesia. Namun kenyataannya ikhwafillah, justru di awal tahun 2021 ini Indonesia kembali berduka. Indonesia kembali menangis, Indonesia kembali bersedih. Mengapa? Karena serentetan musibah bencana di mana-mana. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan masih banyak bencana-bencana yang lainnya. Jika bencana yang melanda Indonesia ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah maka wajib bersabar. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila kalian ditimpa dengan musibah, kata Allah, maka bersabarlah. Qalu inna lillahi, katakanlah bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya tempat sebaik-baiknya untuk kembali. Tetapi jika musibah, bencana yang melanda Indonesia ini secara bertubi-tubi adalah merupakan teguran dari Allah, azab dari Allah, maka pertanyaannya adalah dosa-dosa apa yang telah kita berbuat sehingga Allah murka kepada kita? Kemaksiatan apa yang dibiarkan merajalela di negeri kita ini sehingga Allah menurunkan bencana di mana-mana? Maka dari itu ikhwafillah, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 sampai dengan ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya, kata Allah, dan sekiranya penduduk negeri ini, penduduk Indonesia ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan, Allah akan membukakan pintu keberkahan. Langitnya akan menurunkan barokah, buminya akan mengeluarkan barokah. Walakin kazzabu, dan tetapi, kata Allah, walakin kazzabu, akan tetapi mereka telah mendustai ayat-ayatku. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi justru enggan, bahkan berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, namun kenyataannya setiap hari selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat 5 waktu, namun realitanya justru kita melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan sholat 5 waktu. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membuka Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya. Namun kenyataannya justru kita, istri kita, anak-anak kita lebih senang membuka HP daripada membuka Al-Quran.
Allah menganjurkan kepada kita perbanyak melakukan amal-amal soleh, di antaranya berinfak, bersedekah. Namun kenyataannya kita enggan, kita takut, karena apabila kita menyumbang untuk pembangunan masjid, apabila kita menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren, apabila kita menyumbang untuk pembangunan lembaga pendidikan, apabila kita menyantuni anak yatim, apabila kita berbagi kepada para fakir miskin, harta kita akan berkurang. Allah menganjurkan kepada kita, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Namun kenyataannya begitu banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Allah memerintahkan kepada para wanita Islam agar senantiasa berpakaian yang menutup auratnya. Namun kenyataannya begitu banyak wanita-wanita muslim, wanita-wanita Islam yang justru lebih senang mengumbar auratnya. Allah menganjurkan kepada para pemimpin agar senantiasa selalu bersikap amanah. Namun kenyataannya begitu banyak pemimpin, pejabat yang zalim terhadap rakyatnya, zalim terhadap para habaib, zalim terhadap para alim ulama. Maka kemudian Allah menganjurkan kepada para pengusaha ekonomi, para pedagang agar senantiasa tidak curang. Namun kenyataannya begitu banyak pelaku ekonomi itu yang curang. Begitu banyak para pedagang-pedagang yang suka mengurangi timbangan. Maka apa kata Allah? Fa'akhuznahum, maka aku siksa mereka, aku turunkan bencana kepada mereka, aku berikan azab kepada mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Afamina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka akan aman dari siksaanku, kata Allah, dari bencana yang Allah turunkan di malam hari ketika mereka sedang terlelap tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah mereka akan aman dari bencana, dari musibah, dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di pagi hari ketika mereka sedang asik bermain? Afa'aminu makrullah, apakah akan mereka aman dari siksaan Allah? Fala ya'manu makrullah, maka tidak ada satupun yang akan aman dari siksaanku illal qaumul khasirun, kecuali hanyalah orang-orang yang rugi. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan musibah, bencana yang melanda negeri ini sebagai muhasabah diri, untuk introspeksi diri. Karena bagaimanapun juga di balik musibah dan bencana yang Allah turunkan di negeri Indonesia ini tentu pasti ada sebabnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu semua karena ulah dari tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan perbanyaklah mohon maaf, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beristighfar. Semoga dengan kejadian-kejadian ini, dengan bencana-bencana yang bertubi-tubi ini, menjadikan diri kita untuk dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Allah karena maksiat-maksiat yang kita lakukan, karena kita seringkali melalaikan, bahkan kita berani meninggalkan perintah Allah, bahkan lebih senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwafillah, mari kita bersama-sama bermuhasabah, kita menjadari akan kesalahan dan dosa maksiat yang kita lakukan, dan perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga negeri kita ini menjadi sebuah negeri baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.